Nah, di kisah kali ini saya mau cerita tentang seorang yang ahli ibadah. Nah, suatu ketika orang yang ahli ibadah ini dia menjumpai seseorang yang sedang beribadah sampai berjam-jam. Nah, dia heran itu, kok bisa ya orang bisa sholat sampai berjam-jam tanpa terganggu di sekitarnya. Nah, akhirnya begitu orang yang sholat itu selesai, dia nanya, wahai fulan, bagaimana caranya kamu bisa beribadah berjam-jam seperti itu tanpa terganggu oleh apapun? Ya, sebenarnya aku dulu adalah orang yang sering melakukan dosa-dosa besar. Aku sering berzina, aku sering mabuk-mabukan, dan bahkan aku juga sering membunuh orang. Nah, karena dosa-dosa yang aku lakukan seperti itulah, aku sekarang menyadari semua kesalahan aku dan aku insaf. Dan untuk menembusnya ya aku seperti ini, gitu. Aku mohon ampunan dan aku mohon ampunan kepada Yang Maha Kuasa, dan aku beribadah tanpa menghitung waktu, gitu. Karena apa? Semua yang aku lakukan ini untuk menembus semua kesalahan aku. Nah, biasanya kalau misalnya kita belum pernah melakukan dosa besar, kayaknya mustahil kita bisa melakukan ibadah yang panjang tanpa terganggu apapun, karena nggak ada motivasi, gitu. Oleh karena itu, kalau misalnya kamu ingin beribadah seperti aku, kamu melakukan dosa besar aja dulu. Nanti kamu bisa melakukan beribadah berjam-jam tanpa terganggu apapun. Oh, begitu ya. Nah, akhirnya orang yang tak beribadah ini merenung tuh dia. Iya juga sih, kalau misalnya nggak pernah melakukan dosa besar, kayaknya nggak ada dorongan untuk sholat, untuk beribadah seperti itu. Akhirnya apa? Dia mikir, kalau misalnya kalau misalnya membunuh dosanya dosa besar ini. Berzina juga dosa besar juga. Nah, kayaknya mabuk-mabukan nih agak kecilan dikit. Nah, akhirnya apa? Orang yang taat beribadah itu dia pergi ke kedai minuman. Nah, sampai di kedai minuman dia mesen arak yang banyak, lalu dia minum sampai akhirnya kesadarannya tuh hilang. Nah, di saat dia mulai nggak sadar dalam keadaan mabuk, nah dia melihat seorang pelayan wanita nih, wah, dalam keadaan yang mabuk, birahinya timbul. Nah, akhirnya apa? Ditarik dia tuh pelayannya itu. Nah, akhirnya apa? Pelayannya diperkosa. Nah, di saat sedang memperkosa pelayannya, nah suaminya datang tuh. Nah, akhirnya karena ketahuan sedang memperkosa istri orang, langsung dengan kalap itu suaminya dibunuh juga. Nah, akhirnya apa, teman-teman? Yang tadinya dia memilih dosa yang lebih kecil, akhirnya semuanya kena. Dari mabuk-mabukan iya, berzina iya, akhirnya membunuh juga iya, gitu. Nah, jadi pesan moralnya apa? Jauhilah minuman khamar, karena minuman khamar ini yang mempengaruhi itu akal pikiran kita. Kalau akal pikiran kita sudah nggak bisa berpikir secara nalar, akhirnya apa? Hanya kerugian dan kerusakan yang akan kita lakukan. Oke, cukup sekian dulu kisah kali ini. Terima kasih sudah menonton video kami sampai tuntas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.